Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 16, di mana kali ini kita diperlihatkan seseorang yang memiliki dua kepribadian dalam satu tubuh. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Park dan Dr. Murphy sedang menangani seorang wanita tua yang tidak dikenal. Wanita tua itu ditemukan sudah tak sadarkan diri di tepi jalan, dan saat diperiksa terlihat jika wanita tua itu mengalami nyeri dada dan patah tulang rusuk. Tidak hanya itu, ternyata wanita tua itu juga memiliki denyut nadi pada pergelangan tangan normal, akan tetapi denyut nadi pada kakinya sangat rendah. Para dokter menyimpulkan jika wanita tua itu mengalami aneurisma sehingga harus cepat dilakukan pembedahan. Aneurisma adalah menggelembungnya pembuluh darah, dan jika tidak cepat ditangani maka gelembung pada pembuluh darah ini akan pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park, Dr. Murphy, dan Dr. Melendez melakukan pembedahan pada wanita tua itu. Saat mereka sedang melakukan pembedahan, Dr. Murphy curhat tentang masalah kisah cintanya yang baru putus dengan Dr. Charlie. Saat Dr. Murphy sedang curhat tentang kisah cintanya, tiba-tiba saja aneurisma yang ada di pembuluh darah bagian leher wanita tua itu pecah, sehingga wanita tua itu mengalami pendarahan. Para dokter mencoba menutup kebocoran itu, namun semuanya sudah terlambat dan nyawa wanita tua itu tidak dapat tertolong. Namun terlihat jika Dr. Murphy merasa ada kejanggalan dengan kematian wanita tua itu. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy menemui Dr. Melendez dan Dr. Lim dengan tujuan meminta dilakukan autopsi pada wanita tua itu. Dr. Melendez dan Dr. Lim sepakat tidak memberikan izin pada Dr. Murphy untuk melakukan autopsi. Hal ini tentu karena menurut Dr. Melendez dan Dr. Lim semua sudah jelas jika wanita tua itu mati akibat aneurisma yang ada di pembuluh darah bagian lehernya pecah. Bahkan Dr. Melendez mengatakan jika yang dilakukan Dr. Murphy saat ini hanya untuk menutupi rasa sakit hati akibat putus dengan Dr. Charlie. Namun Dr. Murphy membantah hal itu dan mengatakan jika dirinya sama sekali tidak sakit hati putus dengan Dr. Charlie. Tidak hanya itu, Dr. Murphy pun mengancam akan mencari keluarga wanita tua itu untuk mendapatkan izin autopsi jika Dr. Lim dan Dr. Melendez tidak mengizinkannya. Dr. Lim dan Dr. Melendez tetap tidak mengizinkannya dan langsung meninggalkan Dr. Murphy. Dr. Murphy yang ingin mencari keluarga dari wanita itu memutuskan untuk meminta bantuan kepada Dr. Park karena Dr. Park adalah mantan polisi. Dr. Park tentu tidak setuju dengan ide Dr. Murphy karena wanita tua itu saat ditemukan di tepi jalan tidak memiliki KTP, handphone, atau apapun yang bisa mengetahui keberadaan keluarganya. Tidak hanya itu, Dr. Park juga merasa jika yang dilakukan Dr. Murphy ini adalah sia-sia dan kemungkinan besar semua itu karena putusnya Dr. Murphy dengan Dr. Charlie. Namun Dr. Murphy membantah semua itu dan terus memohon kepada Dr. Park untuk membantunya mencari keluarga wanita tua itu. Dr. Park yang merasa kasihan dengan Dr. Murphy karena habis putus dengan Dr. Charlie akhirnya menyetujuinya. Dr. Murphy dan Dr. Park memeriksa mayat wanita tua itu pada bagian luar tubuhnya saja karena Dr. Murphy belum mendapatkan izin autopsi. Dr. Murphy dan Dr. Park menemukan sebuah tato bergambar burung kolibri di kaki wanita tua itu. Dr. Park yang melihat itu menyadari jika tato burung kolibri itu adalah tato yang biasa dibuat oleh suatu keluarga untuk menjadi sebuah ciri khas di keluarga mereka. Dr. Park dan Dr. Murphy akhirnya memulai pencarian mereka dengan satu petunjuk, yaitu tato burung kolibri. Dr. Park yang memang adalah mantan polisi dengan mudah mengetahui nama wanita itu, yaitu Mary Bell. Tidak hanya itu, Dr. Park juga mengetahui jika Mary Bell memiliki seorang anak yang bernama Jules sekaligus tempat tinggal Jules. Dr. Park dan Dr. Murphy pun langsung pergi ke tempat tinggal Jules. Mereka menjelaskan kepada Jules jika Mary Bell telah mati di meja operasi. Mereka meminta izin Jules agar dapat melakukan autopsi kepada tubuh Mary Bell karena mereka ingin mengetahui secara pasti penyebab kematian Mary Bell. Namun ternyata Jules tidak mengizinkannya karena Jules tidak peduli dengan Mary Bell karena Jules sangat membenci ibunya. Jules pun langsung menutup pintunya dan meminta Dr. Park dan Dr. Murphy pergi. Akhirnya mereka berdua pun terpaksa untuk kembali ke rumah sakit. Namun saat mereka ingin meninggalkan rumah Jules, tiba-tiba saja Jules keluar dari rumah tersebut.
Dr. Murphy yang masih belum menyerah langsung turun dari mobil dan menghampiri Jules. Jules yang ketakutan langsung masuk ke dalam mobil untuk berlindung. Dr. Park mengejar Dr. Murphy yang semakin tidak terkendali dan berusaha menghentikan Dr. Murphy. Jules yang merasa terancam langsung menghubungi polisi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang sudah ditahan oleh polisi. Tak lama datang Dr. Glassman dan membebaskan Dr. Murphy. Dr. Glassman menjelaskan jika Dr. Park sudah kembali ke rumah sakit, sedangkan Dr. Murphy dibebaskan dengan syarat Dr. Murphy tidak boleh mendekati George lagi. Sebelum Dr. Murphy dan Dr. Glassman kembali ke rumah sakit, Dr. Glassman meminta agar Dr. Murphy bisa merelakan Dr. Charlie. Karena menurut Dr. Glassman yang dilakukan Dr. Murphy saat ini atas dasar rasa sakitnya terhadap Dr. Charlie. Dr. Murphy membantah semua itu karena dirinya sama sekali tidak merasakan sakit hati setelah putus dari Dr. Charlie. Dr. Murphy akhirnya mengakui jika dirinya sangat mencintai Lea, namun dirinya takut mengungkapkan perasaannya kepada Lea karena takut ditolak. Dr. Glassman yang tahu jika Lea juga mencintai Dr. Murphy menyarankan agar Dr. Murphy mengungkapkan perasaannya. Dr. Glassman dan Dr. Murphy pun langsung kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dr. Murphy langsung menemui Lea untuk mengungkapkan perasaannya. Namun saat Dr. Murphy ingin mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba saja Dr. Murphy langsung meninggalkan Lea. Ternyata Dr. Murphy pergi menemui Dr. Charlie untuk meminta izin melakukan autopsi kepada Maribel. Jadi Dr. Charlie ini bisa memberikan izin untuk melakukan autopsi karena Dr. Charlie adalah kepala ahli patologi. Dr. Charlie awalnya tidak mengizinkannya, namun karena Dr. Murphy memohon, akhirnya Dr. Charlie menyetujuinya. Dr. Murphy pun memeriksa seluruh organ dalam Maribel hingga sangat detail. Saat Dr. Murphy melakukan autopsi, Dr. Murphy mengakui jika dirinya sangat mencintai Lea. Dr. Murphy juga menjelaskan jika dirinya takut mengungkapkan perasaannya kepada Lea karena Dr. Murphy takut ditolak. Dr. Charlie yang mendengar hal itu berusaha untuk mengerti dan mendukung Dr. Murphy mengungkapkan perasaannya kepada Lea. Dr. Murphy pun sangat berterima kasih kepada Dr. Charlie karena telah sangat baik kepada dirinya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Dr. Murphy menyadari sesuatu dan langsung meninggalkan Dr. Charlie. Ternyata Dr. Murphy pergi ke rumah Giles dan mengatakan dirinya sudah tahu penyebab kematian dari Maribel, yaitu sindrom vascular airless dan loss. Penyakit tersebut sangat langka dan sangat sulit dideteksi, oleh sebab itu para dokter tidak menyadari penyakit tersebut. Penyakit itu ditandai adanya aneurisma yang banyak pada hati dan juga penderita akan mengalami gigi berlubang hingga hancur yang sangat tidak wajar. Dr. Murphy menjelaskan jika penyakit itu adalah penyakit turunan dan jika dibiarkan akan membuat penderitanya kehilangan nyawa. Dr. Murphy menyarankan agar Giles pergi ke rumah sakit terdekat jika mengalami gigi berlubang hingga hancur yang sangat parah, karena itu adalah gejala dari penyakit sindrom vascular airless dan loss. Dr. Murphy pun langsung meninggalkan Giles. Giles yang mendengar hal itu menyadari dirinya juga menderita penyakit yang sama dengan ibunya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang bersama Lea di apartemen Dr. Murphy. Dr. Murphy mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Lea dan ingin mereka berdua berpacaran. Ternyata Lea juga sangat mencintai Dr. Murphy. I love you too. But Namun Lea tidak mau menjadi pacar Dr. Murphy karena menurut Lea mereka berdua sangat tidak cocok. Hal itu tentu saja karena mereka berdua memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Lea memiliki sifat yang semaunya sehingga hidupnya sangat berantakan. Sedangkan Dr. Murphy memiliki autis yang membuat Dr. Murphy selalu ingin semuanya perfeksionis. Lea yang terlihat sangat sedih langsung meninggalkan Dr. Murphy. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Resnick dan Dr. Brown sedang menangani seorang pasien yang bernama Aiden. Aiden mengalami luka pada pinggangnya akibat terjatuh saat naik skateboard. Namun Aiden tidak mengingat kejadian itu dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa main skateboard. Aiden juga terlihat seperti seorang pria yang sangat baik dan tidak pernah merokok ataupun minum minuman beralkohol. Para dokter pun langsung mengobati luka Aiden dan membiarkan Aiden beristirahat di kamarnya. Para dokter pun kembali ke kamar Aiden, namun kini sifat Aiden berubah 180 derajat dengan awal pertama kali Aiden masuk rumah sakit. Kini Aiden terlihat lebih ceria dan mudah bergaul dengan para dokter. Aiden juga kini mengingat jika dirinya jatuh saat naik skateboard karena mabuk setelah menghisap ganja. Tidak hanya itu, Aiden juga tidak pernah mengingat jika bertemu dengan Dr. Resnick dan Dr. Brown. Tentu para dokter sangat heran dan langsung membawa Aiden untuk dilakukan pemeriksaan gelombang otak. Saat dilakukan pemeriksaan gelombang otak, terlihat jika Aiden saat ini harusnya sedang tidur, namun anehnya kini Aiden dalam posisi sadar. Para dokter menyimpulkan jika Aiden mengalami penyakit yaitu tidur berjalan. Jadi Aiden ini memiliki penyakit tidur berjalan, di mana saat tidur dirinya akan menjadi pria yang sangat mudah bergaul dan mabuk-mabukan. Sedangkan saat Aiden tidak tidur, maka Aiden adalah seorang pria baik dan tidak pernah menyentuh apapun yang mengandung alkohol.
Tidur berjalan ini bisa terjadi karena ada beberapa penyebab dari tumor otak atau bahkan karena terlalu banyak menggunakan narkoba atau alkohol. Dr. Lee menyarankan agar Dr. Resnick dan Dr. Brown mewawancarai Aiden saat tidur dan Aiden saat tidak tidur, karena Aiden memiliki kisah hidup yang berbeda saat Aiden tidur dan tidak tidur. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Resnick sedang mewawancarai Aiden saat tidur dan Aiden saat tidak tidur. Mereka berdua benar-benar memiliki sifat yang bertolak belakang, karena Aiden saat tidak tidur benar-benar anak yang baik bahkan sangat pintar. Sedangkan Aiden saat tidur sangat amburadul dan sering mabuk-mabukan bersama dengan para wanita. Dr. Resnick dan Dr. Brown pun memutuskan untuk menemui Dr. Andrews. Dr. Andrews yang mendengar hal itu meminta agar Dr. Brown dan Dr. Resnick melakukan CTI pada otak Aiden untuk memastikan tidak ada masalah apapun pada otak Aiden. Lalu kita diperlihatkan Aiden sedang dilakukan CTI oleh Dr. Brown dan Dr. Resnick. Terlihat jika Aiden memiliki kista arachnoid yang menekan hipotalamus Aiden, dan tentunya hal inilah yang membuat Aiden tidur berjalan. Kista arachnoid adalah suatu kantung yang berisi cairan. Hipotalamus adalah bagian otak yang berfungsi untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Para dokter akhirnya memutuskan untuk membuang kista arachnoid Aiden sehingga Aiden tidak akan tidur berjalan lagi karena hipotalamus akan bekerja dengan semestinya. Jika kista itu tidak cepat dibuang, maka bisa terjadi komplikasi saraf yang dapat menyebabkan kematian. Namun ternyata Aiden menolaknya karena dirinya tidak mau jika Aiden saat tidur hilang dari hidupnya dan lebih memilih mati. Mendengar hal itu tentu para dokter sangat bingung dan memutuskan menemui Dr. Andrews. Dr. Andrews memutuskan agar Dr. Brown dan Dr. Resnick menanyakan semuanya kepada Aiden saat tidur. Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick dan Dr. Brown sedang bersama Aiden saat tidur. Aiden saat tidur tentu menolak pengangkatan kista itu karena hal itu akan membuat dirinya tidak ada lagi. Namun karena Dr. Resnick terus memohon, akhirnya Aiden saat tidur setuju untuk pengangkatan kista, dan itu semua dilakukan Aiden saat tidur demi Aiden saat tidak tidur. Lalu kita diperlihatkan Aiden yang kini sudah tidak tidur berjalan lagi, yang bisa disimpulkan jika kista Aiden sudah diangkat. Terlihat jika Aiden saat tidur memberikan salam perpisahan kepada Aiden yang sudah sembuh dengan membuat suatu video perpisahan. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Melendez bermain bowling dan tentunya semakin dekat sebagai seorang sahabat. Namun mereka berusaha menutupinya agar tidak ada orang rumah sakit yang tahu, dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!